Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua yang saya hormati, jamaah Majelis Taklim Takmiriyah Masjid Sabilillah, Ibu Ketua, Bu Ketuanya siapa Bu Masrofa? Bu Ani Zainul, ini di grup saya nomor 1. Di grup Wande Wancu saya nomor 1 beliau. Alhamdulillah, monggo pinara yang baru rawuh katuran pinara. Silakan ambil materi fotokopinya. Ibu Haja Ani Zainul yang kami hormati, semua ibu-ibu yang rawuh berkumpul hari ini, mudah-mudahan kita dapat barokahnya silaturahim, keparingan sehat, panjang umur, lapang rezeki, amin ya rabbal alamin. Materi kita menyambut Ramadan dengan bahagia. Insya Allah berapa hari lagi nggih? Nisfu Sya'ban insya Allah Senin malam Selasa ya Bunda. Berarti 15, 16 hari lagi insya Allah Ramadan akan datang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Menyambut Ramadan dengan bahagia. Mengapa Ramadan
mau makan. Nah dimasak, terus beliau makan. Beliau begitu makan terasa matur nuwun nggih. Beliau merasakan kenyang Bunda. Begitu kenyang, beliau berkeringat. Aku berkeringat wahai malaikat Jibril. Iya silak berkeringat. Iya sehat. Jadi jenengan bar makan sunahnya berkeringat wajar. Nah kemudian Bunda, nggih mohon maaf. Setelah itu beliau makan mungkin kapasitasnya seberapa kenyang. Beliau mengatakan, aku merasakan perutku nggak enak wahai malaikat Jibril. Mohon maaf. Dan baru saat itulah maaf, iya bukan belum punya anus, maaf. Nggih, baru malaikat Jibril izin kepada Allah, ya Allah, dia akan saya buatkan kubul dan dubur. Saya juga mikir, ya Allah, aku bodoh banget ya. Saya baru ngerti tadi malam itu sampai ngantuk-ngantuk saya ikuti live-nya beliau di pondok pesantrennya, dibuatkan jalan depan dan jalan belakang. Dan saat itu beliau bisa buang air, bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Selanjutnya memang manusia itu pinter ya beliau. Besok lusa kalau aku punya anak, aku ketemu dengan istriku, aku juga butuh makan wahai malaikat Jibril, maka gandum itu ndak aku ketam semuanya, akan aku tanam. Pinter kan manusia, sudah mikir. Nah, beliau bertanya, istriku di mana, Hawa di mana? Dia ada di muka bumi ini dan dia keadaannya lebih baik daripada kamu wahai Adam, kata malaikat Jibril. Dia ada di tepi lautan sehingga dia ndak usah aku suruh menanam begini. Kasihan perempuan. Halo, berarti perempuan itu ora oleh tandur. Saya tertawa, iya Bun. Berarti syariatnya dari dulu perempuan iki ora oleh soro. Iya, Bu Hawa, ya sama-sama kalau bahasanya ngapunten tanda kutip itu bentuk hukuman dan pendidikan dari Allah ya. Tapi Bu Hawa itu ditaruh di tepi lautan, di sekitaran Laut Merah tuh, Jeddah itu. Nah, sehingga katanya malaikat Jibril, sehingga Hawa itu bisa mengambil ikan kapanpun. Kemudian sudah aku kirimkan api juga kepada dia. Dia bisa membakar ikan itu, bisa makan. Tapi gandum dia belum punya. Nanti kalau sudah ketemu dengan engkau kasih dia gandum. Bun, berarti yang mencari makanan pokok itu bukan perempuan ya Bun? Tanda kutipnya begitu. Itu kan ngapunten ya, sunatullah dari sononya. Yang disuruh mencangkul bahasanya ya, entah membajak tanah, menanam, memanen. Itu syariatnya laki-laki. Perempuan ditaruh di pinggir laut, tinggal kamu ngambil ikan mana yang kamu makan. Itu dari dulu sunatullahnya. Perkara kenyataannya itu wallahu a'lam bishawab. Kenyataannya seperti ini Bun. Satu aja. Jadi Nabi Adam itu puasanya ratusan tahun. Nah itu setelah bisa makan, katakanlah mohon maaf metabolismenya normal ya beliau itu. Nah doanya menjadi keras, sebelumnya nggak bisa keras. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana. Kemudian laki-laki itu memang tugasnya memimpin. Saat itu kan Nabi Adam sendirian sebenarnya, terpisah. Tapi beliau kenapa berdoanya sudah Robbana? Nah beliau sudah mewakili, aku punya istri meskipun sekarang terpisah. Nanti aku akan punya keturunan meskipun belum ada. Sehingga berdoanya sudah pakai isim domirnya itu pakai na. Robbana, wahai Tuhan kami, zolamna, kami menganiaya diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna, sungguh benar-benar kami akan menjadi minal khosirin, orang-orang yang sangat merugi, orang-orang yang sangat merugi. Nah, jadi memang bahasanya tadi malam itu sudah menjelang Ramadan gitu. Nanti mungkin ada puasanya Nabi siapa kemarin masih Nabi Adam itu, ya Allah. Berarti memang syariat puasa itu ada.
Tapi beda aturannya. Nah, nanti kalau Nabi Daud kan puasanya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dan itu boleh dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bunda, kembali ke materi. Kalau ini min qablikum tadi, orang-orang sebelum kalian tuh juga disuruh puasa, dan saya mengatakan puasanya Nabi Adam itu paling berat, paling sengsara karena beliau manusia pertama. Seperti itu, nggih. Kalau kita puasanya enak, statnya ya adzan subuh tuh fajar. Nah, fajar sampai maghrib, imsakun amuftirin biniyatin mahsusin yusrofu li taifatin mahsusoh, mencegah segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan syarat rukun tertentu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu syariat kita. Nah, Bunda, kemudian hadis tentang pahala puasa. Ini hadisnya hadis hadis qudsi panjang. Ini saya potong. Kullu amali bni adamalahu. Nah, setiap amalnya anak Adam manusia itu lahu baginya. Pahalanya diperuntukkan bagi si yang beramal itu. Illas siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, maka aku sendiri yang akan membalasnya atau memberi pahala. Jadi bahasanya, kenapa ya Bu pahala puasa nggak ditunjukkan? Sebesar gunung kah? 100 kali kah? 10 kali kah? Emang nggak ditunjukkan oleh Allah. Itu mengandung misteri biar kita semakin berhati-hati. Berarti pahalanya puasa Ramadan kita ya, maaf, itu per orang mungkin boleh jadi per orang beda pahala karena beda tingkat kesulitannya, tingkat kesulitan. Kalau niat pasti semua niat, tapi tingkat kesulitannya sama. Kita ngajinya di ruangan ber-AC enak, datang ke sini kendaraan masing-masing enak, masih ber-AC Bun. Kita ke barat, saya kalau belanja ke pasar Blimbing ya, teman-teman di pasar Blimbing tuh berangkatnya kadang sahur di Gadang, kulaan ya, kemudian dibawa ke sini. Siang tuh puasa, pagi siang puasa. Kadang kalau jam 10 jam 11 tuh saya seneng pasarnya agak sepi gitu, ada yang banyak ketiduran. Saya tanya, "Bu, Mbak Katondu Mi, kok ngantuk Mi? Engki lah mangkat pukul 3. Puasa Mi engki." Ya Allah. Saya harus jujur, bahasa saya. Kenapa Bu? Pahala saya dan beliau mungkin lebih banyak beliau. Saya jam 3 masih di rumah, sahur di rumah enak. Habis sahur menjelang imsak mandi air hangat. Kemudian saya sering ke Sabilillah pakai kendaraan nggak dingin, enak. Di sini masjidnya enak, tapi beliau pun sahurnya di pasar, dari Gadang masih ngangkut ke sini. Nah, subuh Kak Mas sampean kula sering Sabilillah Mi mun subuh nih Kak. Terus ke pasar nih Kak. Aku nek subuh gelek ning Sabilillah karena sejalan kan Bun. Terus ke pasar. Nah, kadang maaf ya, saya habis subuh kadang ngaji sebentar terus ketiduran kadang. Kan nggak repot kalau puasa Bun. Nah, beliau enggak. Yang di pasar sudah jualan, ladeni pembeli. Nah, agak siangan saya mungkin kerjakan apa di rumah. Saya nggak haus, rumah saya buka semua dingin, beliau ngangkat hausnya luar biasa dan ngeladeni pembeli. Berarti tingkat kesulitan lebih sulit beliau yang harus berjualan. Mungkin Bu pahalanya besar beliau, mungkin. Jadi bukan berarti kita yang berilmu terus pahala kita lebih, tidak. Tapi kita cari pahala lebih di rumah kita, di taklim kita dengan perbanyak baca Quran, tadarus, perbanyak baca sholawat dan lain-lain. Nah, sehingga pahala per orang puasa Ramadan itu beda-beda. Ada lagi mungkin teman kita yang Ramadan itu harus safar, pergi jauh. Nah, pergi jauh sih kalau sudah melebihi masa fatul qasar, masa sholat boleh dikosor, itu boleh nggak puasa? Tapi kadang puasa Bu, puasa lah saya ke rumah anak, dari Malang ke rumah ke Bandara Abdurrahman Saleh, nggak ada rasa haus. Nah, kemudian masuk ruang tunggunya ber-AC, naik pesawat juga enak, sampai di Jakarta belum duhur bisa istirahat. Meskipun secara jarak
itu boleh tidak berpuasa ya Bunda, tapi memilih berpuasa sampai di rumah anak istirahat, kemudian habis asar masak-masak, tapi saya milih puasa itu pahalanya lebih. Nah, andai beliau maaf namanya orang kesehatan itu fluktuatif ya Bun, naik turun, kemudian nggak puasa itu nggak apa-apa secara hukum karena memenuhi syarat pergi jaraknya segitu jauhnya. Tapi milih puasa nggak apa-apa, saya kuat. Saya nggak pusing, saya nggak muntah, nggak apa, saya milih puasa. Pahalanya lebih banyak dibanding kita yang di rumah. Gur ning ngarep ning mburi, noto nyepakne, nanti bukanya apa, ikan yang nanti lauknya buka puasa sudah dimarinasi, mungkin juga sudah dialubi, itu kita juga repot ya, terasa haus pasti. Tapi pahala beliau-beliau yang memang harus bepergian, harus berjualan di terik matahari dengan berpuasa, insya Allah lebih banyak beliau-beliau. Nah Bunda, sehingga pahala puasa itu per orang beda, begitu, tidak sama satu persatu. Dan pahala puasa itu diberikan diminta oleh Allah untukku. Nah ngeli ilasyama fa innahu li, bagiku wa ana ajzibih. Begitu Bunda. Jadi yang pertama, Ramadan kita harus sambut dengan bahagia karena di situ ada syariat diwajibkan berpuasa. Nah nanti puasa mau menghapus dosa dan lain-lain itu di poin berikutnya. 2 Bunda, Ramadan kita sambut dengan bahagia karena bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nggih, di ayat berikutnya nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bayin, penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang batil. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan membaca, mentadaburi dan mengamalkannya, mengamalkan isinya. Al-Quran itu mukjizatnya Nabi Muhammad yang luar biasa. Quran itu definisinya Bunda, kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad wal muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran itu kumpulan firman-Nya Allah diturunkan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad, bagi siapa saja yang membacanya diberi pahala oleh Allah. Nah, Quran itu mulia. Nah, yang membawa Quran itu selalu malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik derajatnya menjadi Sayyidul Malaikah. Nah, diturunkan di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ikut mulia juga, Sayyidus Syuhur, penghulu segala atau semua bulan. Kepada Nabi Muhammad, beliau paling mulia lagi, afdhalul anbiya wal mursalin. Nah, manusia ambisi menjadi orang hebat enggak boleh, tapi pingin jadi orang mulia, mulia di mata Allah, mulia di mata manusia, maka kuncinya cuma 2 dekatkan diri kepada Allah dengan sholat dan perbanyak baca Al-Quran. Aman sudah. Bahasanya nawiru kalau untuk tempat tinggal ya Bunda, nawiru buyutakum bisolah wa qiraatul Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Tempat tinggal kita masing-masing, lokasinya nggak sama, tipenya nggak sama, modelnya nggak sama, sudah nggak usah ngelirik teman yang rumahnya lebih besar. Rumah besar yo capek Bunda, pajaknya mahal, ya sudah, malah saya enak itu rumah kecil, yang penting cukup ya Bu ya. Masalahnya dulu anak-anak kumpul dengan kita, sekarang mereka harus ketemu rezekinya masing-masing, jodohnya masing-masing. Wes kayak saya kegeden omah wonge mek loro linu ora tau munggah.
Saya itu muales naik ke lantai 2, ada 4 kamar kosong, yang bersih-bersih ya rewang saya. Pokoknya dikebusi kabeh ya, aja lali maca ayat kursi ngene-ngene. Ibu mboten munggah. Moh aku dengkulku. Dengkulku iki mari mangan kekil kaya rada error iki dengkule. Ya Allah. Jadi inggih. Sebenarnya rumah itu ya kayak kalau kita ke hotel tuh ya, di situ tempat tidurnya, ada kamar mandinya, ada tempat sholatnya, mau bikin air panas di situ enak segitu sebenarnya. Ini ya Bu. Rumah subsidinya Pak Prabowo itu segitu. Tapi kalau anak masih dengan kita nggak cukup. Nah bundaku, sekarang yang penting ciptakan tempat tinggal kita itu enak, nyaman. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali ya, insirahu sadri. Di mana kita ada, di mana kita tinggal, itu dimanapun, yang penting dapat insirahu sadri. Apa itu? Atine jembar, pikirannya padang, itu enak wis. Nah, duitnya akeh, atine gak jembar. Sing bener ya duitnya akeh, omahe gede, atine jembar. Itu paling ideal ya Bunda. Maunya gitu semua, tapi jangan diutamakan yang urusan dunia. Yang penting insirahu sadri, atine jembar, pikirannya padang. Dan menurut Imam Al-Ghazali itulah orang yang bahagia. Insirahu sadri itu yang paling bahagia. Ketika masih melihat orang lain enak yo, wong kutho nglencer ning sawah, mobilnya api, ngoma aman enak, iku lho sing bahagia. Kata yang bawa mobil, enak yo, tandang gawe ning sawah, dikirim nggo sego jagung, maem lho nggo ndek galengan. Sebenarnya dua orang ini sama-sama sedang tidak bahagia. Nah, karena apa? Dia melihat orang lain. Nah, iku lho sing enak, iku lho sing bahagia, iku lho sing bahagia. Lupa kebahagiaan yang ada pada dirinya. Yang bahagia itu yang alhamdulillah kita bisa makan seperti ini, alhamdulillah. Yang paling bahagia aku. Nah, jadi kalau masih maaf ya, bahasanya masih meneropong orang lain itu nanti bercerminnya kepada orang lain. Jangan. Allah kasih takaran rezeki, takaran kebahagiaan, takaran apapun buat diri kita itu sudah proporsional. Di situ ada maha adilnya Allah. Kalau seperti kita dikasih duit akeh-akeh itu nggopo? Kan karo Gusti Allah sudah dikasihkan ke anak masing-masing. Ya Bu, ya logis ya. Ketika dulu anak-anak kita masih mondok, masih kuliah, wih, iki kok yo ono ae. Tiap bayar tuh ada aja. Nah, dan orang tuanya sehat. Wih, mak iki nyepakne apa iki sehat dengkule gak pernah error. Mripate ya gak tahu error. Dulu sudah lewat, Bu. Nah, satu persatu anak kita dikasih rezeki jodoh, rezeki uang, rezeki anak. Kadang mereka, Bunda mohon izin, saya belajar rumah tangga sendiri ya, jangan digandoli. Mae masih nangis jangan ditunjukkan. Mama Bunda sendiri, kamu gimana ben regane lombok bene. Biar aja. Mungkin kadang saya pribadi kadang nggak tega ya, gak masalah. Ketika saya masak banyak saya kirim. Tapi kan tiap harinya mereka ngerti merubah beras jadi nasi. Nah, LPG habis biar ganti. Lek campur mae kan ya mae. Nah, Bun, hebatnya perempuan ya. Ini bahasan kemarin sih Desember. Makanya Bunda kalau kita belajar bahasa Arab, ini loh Bu Muntir yang pinter. Dulu kan ngapunten saya SMP SMA ya, beliau SA Sanawiyah Aliyah ya jenengan. Nah saya SMP SMA jadi umum. Kenapa? Waduh topapan. Ya Allah. Nah Bunda, enggak. Waduh teman-teman cuman bintang kelas ora bintang kelas lali bisa biyen. Wis biyen. Nah Bunda, perempuan kalau satu itu bahasa Arabnya kan mar'ah. Kalau jamak nisa. Kalau dia menjadi istri itu zaujatun. Ganti-ganti. Kalau ibu itu ummu. Nah, wah, gonta-ganti nanti itu kita bahas itu bahas itu kadang satu pertemuan. Kemudian kalau ibu rumah tangga.
Nah, ya kita ibu rumah tangga punya suami ngurusi anak, kadang dititipi putu, yo masak, yo umbah-umbah, yo korah-korah, yo blonjo, kadang lali penampilan sendiri dua elek pokoknya anaknya ayu gitu kan. Anak saya dulu sekolahnya TK-nya disabilitas semua. Waktu itu kepala sekolahnya masih, aduh siapa ya, orang Kauman dulu waktu itu, lupa saya. Bu Uut ya, Bu Uut betul, yang sudah kapundut ya beliau. Nah Bunda, kalau sudah jadi ibu rumah tangga dengan segala kerepotannya, bahasa Arabnya apa? Robbatul bait. Ana robbatul bait. Iya, ibu rumah tangga itu robbatul bait. Nah, berarti maaf ya bahasanya, kayak Tuhan di rumah itu. Berarti sing nyepakno sembarang ya mae. Ora enak. Lihat bawang merah, bawang putih mau habis, mae sing nyepakne. Saya kadang LPG sudah mau ke arah merah, LPG besar disiapkan di sampingnya yang penuh itu kan. Nah, sekedar beras, apa makan beras kita enggak. Beras untuk jadi nasi ku ya urusannya mae. Makanya ibu itu robbatul bait, kayak Tuhan di rumah itu. Hebatnya Saudi Arabia. Ketika KTP-nya seorang perempuan itu robbatul bait. Nah, hiwayatuk hiwayati robbatul bait. Dapat tunjangan dari negara, Bu. Nilainya fantastis. Bun, ayo pindah nang Saudi ya, Bun. Bojoku ya apa terusan. Nah, emang negara yang menerapkan syariat Islam seperti itu. Kenapa dikasih tunjangan ya? Bukan santunan, tunjangan. Emang ditunjang oleh negara karena posisinya sulit. Perempuan di rumah, nah dihargai banget oleh Saudi Arabia, dikasih tunjangan karena dia kalau dia pinter, dia solihah, ngajari anaknya, ngantarkan sekolah ke sana kemari, kan dia sudah andil secara langsung untuk menciptakan generasi berkualitas. Nah, Madrasatul Ula, Al-Umum Madrasatul Ula lil Aulad, sekolah yang utama buat anak-anaknya. Kena Indonesia, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya kita di Indonesia ya Bunda. Negara yang seperti ini ya Allah Bunda semua. Nah, nggih disyukuri ae wis. Wong dirasakno esuk sore awan bengi ya akhirnya tua dengan sendirinya. Ternyata kita menua dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Nggih, wis sudah dijalani aja. Cuma kita sekedar bandingan, oh seperti itu, menambah wawasan. Nggih biar tahu. Jadi ibu itu, ibu istri itu bahasa Arabnya robbatul bait. Robbatul bait, Tuhan di rumah itu yang menciptakan, yang mengurusi segalanya. Tuhan Rob, Tuhan kita itu kan yang ngasih kita, ngasih apapun. Nah, maka di rumah tangga yang jadi Tuhan itu kayak kita jadi Tuhan itu adalah seorang ibu, seorang istri. Nah, Bunda kembali ke masalah Ramadan. Karena Al-Quran itu luar biasa, maka malaikat Jibril pembawanya menjadi Sayyidul Malaikah, bulannya menjadi Ramadannya menjadi Sayyidus Syuhur, penghulu semua bulan-bulan. Nabi Muhammadnya menjadi Afdolul Anbiya wal Mursalin. Nah, maka andai kita, ya Allah, saya ingin jadi orang mulia di hadapanmu. Mulia di hadapan Allah nggak selalu kaya, nggak selalu punya nama besar, tapi biar kita disayang Allah, dapat rahmatnya Allah, maka satu syaratnya dekatlah dengan Al-Quran. Jadilah pengajar Al-Quran, pembelajar Al-Quran, orang yang selalu baca Al-Quran, insya Allah akan mulia kita. Nah, amin. Nah, bulan Ramadan itu Bunda mulia dan harus kita sambut dengan bahagia karena di dalam Ramadan itu turunnya Al-Quran. Al-Quran itu. Nah, kita usahakan jangan ada hari yang bolong tanpa kita dekat dengan Al-Quran. Nah, apalagi kalau umur-umur kayak kita Bunda, saya sudah 56, jenengan piro ning? Lupa kan dieling-eling umure. Nah, ada yang di atas 60 ya, Bun? Alhamdulillah, enggak masalah. Ya umur memang pasti bertambah, tapi ada hadis yang ini yang kalau kita ingat umur tuh harus tambah dekat dengan Quran. Iqra'ul riwayat Imam Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Gampang hadisnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran
Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada para sahabatnya Al-Quran. Orang bersahabat dengan Quran itu dekat, bukan Qurannya taruh di buffet. Nah, kadang ada Quran bagus di buffet, begitu mau ada acara yang koriknya pinjam, enggak Bu, masih disegel. Lah, belum dibaca pun masih disegel. Enggak, saya buka ya, masih plastik press itu loh. Ya Allah, ini kapan belinya? Bu, enggak waktu haji. Ya Allah. Jadi untuk oleh-oleh beli di sana ya dibaca. Lah kok masih plastiknya itu masih press, ya belum berdebu. Nah, kadang ada yang berdebunya tebal, jangan. Justru Quran itu ngapunten saya mengatakan amoh itu dedel-dedel. Iya, nah iya. Saya kadang agak ngantuk tadi malam. Saya sudah nyetor ya. Besok saya dari ini harus saya ke sini. Kudu digarap bengi saya gitu. Ya gitu terus selesai saya taruh di atas kepala gini. Kadang yo kesenggol agak tinggi tapi dari badan saya. Nah, justru saya mengatakan Quran yang amoh itu memang dibuka tiap hari. Lah Quran yang disegel itu terus piye? Kayak pupet disegel itu enggak akan menolong, karena yang menolong itu bukan fisiknya. Bukan fisik mushafnya, tapi huruf-hurufnya. Nah, ngapunten saya ikut mazhab Imam Syafi'i, kalau baca Quran tetap harus punya wudhu, suci hadas besar, hadas kecil, aurat ditutup sebaik mungkin. Paling enak ya pakai mukena itu menghadap kiblat. Ngapain pun biar sempurna pahalanya. Wong kita terima tamu kadang, aku tak ganti jilbab, aku tak gini. Itu tamu. Kadang tamunya belum tentu menguntungkan, kadang tamunya teko golek utangan kan greget ngono iku. Kita sudah ganti penampilan. Nah, ini kita menghadap Allah, posisi bukan wafat ya. Ibadah baca Quran yang pasti dikasih pahala. Nah Bunda, jadikan saya mengatakan baca Quran itu wirid, rutin kita baca. Nah suatu saat akan terputus tuh kalau sudah ajal datang. Nah di saat seperti itu Bunda, insya Allah Quran datang. Ini kiamat sughro, kiamat kecil. Nah datangnya kiamat kubro juga nanti memberikan pertolongan Quran. Tapi yang kiamat sughro dulu. Nah kalau kiamat sughro ngapain? Quran itu melonggarkan urat-urat kita yang biasanya a, o, h, kho, yang biasa dipakai makharajul hurufnya Al-Quran. Nah jadi itu akan menolong kita, memudahkan apa? Memudahkan proses sakaratul maut. Banyak sekali orang-orang ahli Quran menghadapi sakaratul maut sendirian, cepat, gak menahan sakit. Itu karena apa? Saya mengatakan karena syafaatnya Al-Quran. Gak usah nunggu akhirat pasti. Tapi di dunia perpisahan manusia, dunia menuju barzah pun Quran sudah menolong. Itu banyak terjadi Bunda. Nah tahun berapa saya lupa ya. Waktu itu baru-baru dibuka Matos. Ibu kalau tahu Matos, saya juga gak pernah sih ke sana. Nah saya ingatnya waktu Matos itu baru dibuka. Karena apa? Beliau ini ngapunten ya, dulunya karyawati bank. Orang bank itu kan pensiun 55 sekitar itu ya. Begitu pensiun tuh baru tahu kalau perempuan tuh harus nutup aurat batinku, kok yo nemen ngono ya. Jadi selama foto-fotonya masih dinas tuh ya rambutnya kelihatan. Ternyata harus ya Bu, ngaji di Jalan Jombang waktu itu ketemu saya kemudian baru tahu. Saya baru tahu, nggak apa-apa pun, belum terlambat. Akhirnya tutup aurat. Baru tahu kalau orang itu satu kali seumur hidup sunnah diakikoi. Dia baru mengakikoi dirinya sendiri. Nah saking sibuknya, memang orang penting di bank itu, orang penting beliau. Nah kemudian ngaji terus rajin, Senin sama Kamis. Senin Kamis tuh ngaji terus. Sampai beliau saya pengen jadi ahli Quran Bu. Monggo silahkan. Tapi kalau belajar di majelis ini jenengan kurang, cari guru privat ke rumah. Kalau biaya dia nggak masalah kan, orang mampu. Cari guru ini privat ke rumah jenengan biar cepet. Akhirnya baca Qurannya yang gede itu. Jadi kalau saya mengatakan hijrah, benar-benar hijrah. Waduh saya dulu kerja di bank gimana ya Bu gaji saya. Waktu itu gurunya kadang Yai Baidoi Muslih Al-Maghfur lah. Yai Baidoi Muslih. Nggak apa-apa Bu, karena dulu nggak tahu. Nah tapi jenengan ingat coba ya.
berapa gaji jenengan selama dinas? Banyak sekali Pak Yai. Coba dibayarkan zakatnya untuk mensucikan, karena jenengan nggak tahu. Terus nggak tahu itu piye, waktu dibalik lagi kan juga nggak bisa. Beliau takutnya itu termasuk pemakan riba gitu loh. Nah kemudian sudah beliau berusaha mensucikan diri, hartanya semuanya, termasuk beliau itu zikirnya Quran. Sudah bagus baca Qurannya. Ya Allah Bunda, Masya Allah, wafatnya itu di hadapan Quran besarnya. Nah dalamnya sekitar situlah, sekitar Matos itu, jalan Surabaya, sekitar itulah rumah-rumah besar di situ. Kemudian anaknya itu datang, "Mah, ayo mah kita ikut launching Matos baru dibuka." "Enggak, mama sudah sudah tua nak, maghrib sampai isya mama sudah berniat kepada Allah enggak keluar rumah. Kan nggak ada keperluan penting, nggak keluar. Sudah kamu keluar aja. Mama pengen apa?" Nggak pengen apa-apa. Nanti segera pulang aja." Sudah anaknya berangkat habis maghrib. Beliau di hadapan Quran masih pakai mukena Bun, masih pakai mukena. Qurannya masih dibuka. Nah beliau nunggu isya, begitu isya sholat begitu. Nah 9:30 lah mungkin anaknya katanya jam 9 keluar dari Matos pulang. Kok rumah masih terbuka? Jendela masih dibuka, lampunya masih terang. Ibunya itu ngadep kiblat sana. Diatur memang posisinya, kemudian roboh ke kanan Bu, wafat. Qurannya masih terbuka. Saya mikir ya Allah kok enak yo. Nah itu contoh orang yang dulunya memang nggak tahu, dari keluarga yang Islamnya kurang gimana saya nggak tahu, tapi beliau nggak ngerti. Masa orang nutup aurat aja nggak paham, saking repotnya disibukkan dengan kerja. Nah itu kemudian masa pensiun, berarti mulai 55-56 baru bahasanya baru hijrah kembali ngaji begini. Nah insya Allah meninggalnya 63 apa 62 gitu saya lupa. Nah jadi bagusnya itu katakanlah cuma 6-7 tahun seperti itu. Tapi kan Allah Maha tahu, mungkin dari hati yang tulus emang benar-benar taubatnya, taubatan nasuha. Nah kemudian beliau mengatakan Quran ikut grup begini enggak Bu, saya pokoknya tiap hari saya harus baca Quran. Habis sholat harus baca Quran, habis subuh sampai syuruk itu ke masjid. Kan luar biasa memperbaiki dirinya. Habis maghrib sampai isya enggak keluar rumah, dan ternyata dipundut Allah di waktu itu. Nah sudah beliau kelihatan jatuh anaknya, Qurannya masih terbuka, kemudian posisi mukenahnya kemudian dipanggilkan dokter, kan memang orang-orang mampu seperti itu. Kata dokter ini mungkin maksimal 2 jam tadi meninggalnya, maksimal 2 jam, dan masih lemes. Malam itu juga kami semua ditelepon, saya ke sana, nggak kaku Bu, saya ikut memandikan malam Jumat. Aduh ya Allah, mugi-mugi sedaya badhe pecah wakut. Saya itu sambil ngedusi, kados ngeten Gusti, saya ikut memandikan. Dimandikan tuh kan begini nggak kaku, nggak aku balik rutuhin tangannya. Di jalan rumahnya di sana saya ikut, karena memang besok dimakamkan Bu, ya sudah subuh harus sudah suci biar banyak orang itu sudah dikafani, kan bagus ya. Yang mau sholat jenazah, yang mau ngaji itu saya Masya Allah iri, saya melihat ya Allah orang ini. Nah itu karena mungkin beliau benar-benar kalau bahasanya ya kembali taubatan nasuha, hijrahnya benar-benar dan berteman bersahabat dengan Al-Quran. Nah di sisi lain saya pernah nunggui, kalau Ramadan gini saya jadi ingat lagi orang yang ngapunten ya Bun, sulit untuk wafat berkali-kali itu, yuk mati-mati. Yang temannya itu anak saya itu seumur saya, kurang tua, dia manggil saya Dek, saya manggilnya Mbak. Tolong Pok Mbak ngaji nang omah. Ya Allah itu berkali-kali, kemudian selesai ngaji itu nggak mati. Yo melek sing dipendeli saya puas no ini, karena saya yang mimpin wasilah kan, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah tsumma ila terus gitu. Nah saya yang mimpin. Nggih, tidur Bu seperti sudah ngorok gitu ya. Ngapunten ya, saya sering nunggu ikan orang gitu, sepertinya sudah mau wafat. Ternyata enggak wafat. Ya apa Mbak? Diunggahno dosisi. Nek pancene ajale saiki cek cepet, kita baca surah Ar-Ra'd. Surah Yasin 3 kali nggak mangsa, nanti dosisnya naik ke surah Ar-Ra'd. Ya saya ndablek juga surah Ar-Ra'd. Nah surah Ar-Ra'd nanti dengan semua lanjut ya. Ketika di ini salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, saya yang ngulangi berkali-kali, jenengan terus lanjut cek gitu. Itu dosisnya segitu, nggak meninggal. Begitu gak mati-mati, begitu selesai kita diam, longgoh.
Aku dipundeli. Waduh, aku sing dipundeli karena saya yang mimpin. Wah, saya terus gitu 2 kali 3 kali saya ngomong ke anaknya, "Ibu jenengan aneh. Saya nggak tahu ya, mohon maaf, tolong ditanyakan, gak duwe cekelan nah." Saya gitu, gak duwe cekelan nah. Kok mesti sepertinya sudah mau meninggal, begitu selesai nggak ada bacaan Quran kok lungguh meneh. Mohon maaf, ini mudah-mudahan nggak bener lah, tapi tolong. Ternyata cerita sama keluarganya, loh biyen kan duwe kendit, ibu tahu kendit. Kendit itu beliau tuh suka jarian, emang orangnya jarian kebayaan sampai tua. Sebelum pakai stagen itu ada kendit yang diikat. Nah, beliau pernah punya kendit itu. Kendit itu diasmai oleh katanya orang pinter di Banyuwangi. Wah. Anak saya juga di Banyuwangi, nggak semua ya. Banyuwangi itu luas ya. Oh, ngoten ya. Anak saya juga ada yang di Banyuwangi, besan saya, tapi ya seperti itulah, nggak semuanya. Mbok iki Banyuwangi sing endi saya ndak tahu. Kebetulan Ibu Singen nggak ada cekelan. Cekelan ini ki karena beliau ngapunten punya toko buah gitu ya, biar kalau bersaing apa itu gesikep lah, cekelan gesikep. Nah itu nggak tahu sudah, tapi kendit itu kemudian kenditnya di mana nggak pun hilang Bu, wis mari omai dibongkar ngeten. Tapi masalahnya itu jadinya gini, di kendit itu ada khodamnya, mungkin ada khodam, ada tulisan ya, tulisan. Kalau tulisan itu gak masalah, tapi khodamnya, nah kenditnya sudah hilang, khodamnya masuk ke orangnya, itu yang bahayanya apa? Khodam itu kan koyok keren bahasa Arab, tapi jin kan, jin. Nah jin itu jin yang seperti apa? Nggak tahu, kecuali orang yang bisa berdialog dengan jin. Nah orang ini harusnya sudah wafat, jinnya nggak mau, kan jinnya belum waktunya, sehingga ya kasihan. Nah itu kalau sekarang ngapunten ya Bun, Mbak, sama cek awet nom tak kei penganoman di sini hati-hati, nggak masalah si emasnya, wong nganggur emasnya kakan dincep nondek ini kurang penggawean, itu nggak masalah, tapi bahayanya itu khodamnya itu. Dan saya mengatakan itu sudah pergeseran akidah. Terus cewek ini awet nom, akhirnya moro wong termehek-mehek ngono, kate lapo terusan. Wong kita tua ya pasti. Kalau kita tua kan suami kita juga tua, bundaku. Ora usah ngoyo-ngoyo. Emang kate didolapane ngono lho nek awet nom. Nah ngapunten, pasti konotasinya negatif kan yang begitu. Nah beliau itu seperti itu. Jadi saya mengatakan teman saya waktu itu saya rutin ngaji di Mergosono. Itu ada Jamiyah Khotmil Quran wal Manakib. Itu ada banyak hafidhonya. Jadi apal-apal gitu. Orangnya bagus juga. Itu ngaji bareng enggak bisa menundukkan yang tadi. Nah, akhirnya meninggalnya ya wis golek nih apa, akhirnya carikan orang namanya Mbah Imam katanya yang ngasih sikep itu, yaitu dicari, tolong ditanyakan cara menetralisirnya bagaimana, yang tahu itu yang ngasih saya gitu. Nah, kemudian ngapunten Ramadan, Mbak wis dijupuk iki ngene. Terus ya apa? Ya sekarang lemes. Tapi terus akhirnya kita ke sana yo gak meninggal lagi. Malah meninggalnya bolak-balik kerja bakti, meninggalnya malam hari ditunggu ya anak-anaknya, ya memang sudah ajalnya seperti itu. Ngapunten ya Bun, begitu meninggal persiapan mau dia paling 1 jam 2 jam lah persiapan, mau memandikan mau apa itu pasti gitu. Ternyata menunggu itu ngapunten dagingnya itu langsung basah, mes kayak maaf daging yang dikeluarkan dari kulkas kemudian berair, ngapunten. Iya, berarti saya cuma gini, tapi saya diam. Iki harusnya mungkin ya, harusnya dia sudah meninggal, tapi karena ada sesuatu di dalamnya itu akhirnya nggak meninggal. Begitu keluar ya dia kembali seperti membusuk gitu aja, cowopet mandikannya wis gak dikosoki gak apa, dan didobeli dengan plastik apa zaman golek taplak meja makan tak tewarik wis saking bingungnya. Lah nanti kan itu ngapunten ya aib ya, takutnya orang banyak itu tahu terus gimana, jadi wis kapas iku dibekne sembarang begitu. Ya Allah, ini ngapunten ceritanya. Yang tadi kenapa diam sendiri hanya roboh gitu, berangkat gampang karena dia berteman dengan Quran. Sing iki mau disowok wong sak pirang-pirang hafidho lho gak mang 11, ya percuma karena Quran di luar dirinya kan.
Nah yang baca itu saya 2-3 ya, saya nggak hafidho, saya nggak hafidho. Ustazah Umi, Ustazah Nikma, apa itu semuanya hafidho itu. Nah jadi beliau baca itu enak gitu, tapi ya tidak bisa menolong karena beliau, maaf ya bahasanya, bukan orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi ya nggak ngefek blas. Nah itu Bunda, dan di saat-saat seperti itu ngapunten kan, di saat yang harus kita siapkan dari sekarang. Jangan kita ngandalno, oh suami saya orang hebat, nanti biar nunggu saya kalau mati. Iyo lek nunggu ini pokoknya mati dhisik. Piye? Iya anakku nanti gini-gini, ndak. Kita maaf ya Bun, kita pergi sendiri enak ya, bawa uang sendiri wes ora usah apa itu ini tuh kok noiku ngapain ya. Dari sekarang kita punya bekal sendiri, itu bepergian di dunia, apalagi pergi menuju barzah yang kita nggak tahu seperti apa perjalanannya. Salah satunya adalah perbanyak baca Al-Quran. Bersahabat dengan Quran tuh bisa yang mengajarkan, yang belajar, yang membaca, nah semuanya pokoknya, yang mendengar, yang membaca, yang yang mengajarkan Al-Quran itu. Dan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Peringatan peristiwa turunnya Al-Quran itu namanya Nuzulul Quran gitu. Nah lanjut nomor 3 Bunda, Ramadan bulan pengampunan dosa. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya soma berpuasa pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah, wahtisaban dan mengharap ridho Allah, mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan catatan ini dosa yang ilallah, dosa yang kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia ndak bisa, harus minta maaf. Makanya kalau mau Ramadan tuh WA itu berseliweran. Yang begini ya 4 hari lagi mulai kok ben 30 hari lagi. Nah sekarang 15 hari lagi tidur akan menjadi tasbih apa mesti gitu. Mbok wis langsung aja sepurone, nanti di bawahnya kan mohon maaf lahir dan batin semua salah dosa kita. Nah karena itu urusan dengan sesama manusia. Nah yang dihapus ini dosa yang kepada Allah. Apa manusia punya dosa? Banyak banget. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia keturunannya Nabi Adam tuh punya dosa, dan sebaik-baik orang yang punya dosa dialah yang bertobat, dialah yang minta maaf. Nah Ramadan itu maaf, misal seseorang enggak minta maaf kepada Allah, cuma puasa dengan sebaik-baik puasa, masih ditambah tarawih, menambah kualitas dan kuantitas sholatnya. Nah itu tuh sudah dapat ampunan dari Allah kan, puasa aja. Mansoma, siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban, dengan ihsan, benar-benar mengharap ridho Allah, enggak ingin dipuji, sudah dimaafkan semua dosa-dosanya. Lagian Bunda, Ramadan itu ya, puasa Ramadan itu ibadah yang paling menuntut keikhlasan. Saya mengatakan, kenapa ndak bisa dipamerkan? Apa nih yang dipamerno? Ndak bisa. Kalau sholat iya, kalau sholat mungkin. Kalau bareng orang banyak, mau kenai sing lewarang. Allahu Akbar, khusyuk, orang bekan ya Allah dituahan, ya ora usah segitunya lah. Tapi kalau di rumah sembrono, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kok cepet men wis hafal? Yo kabeh hafal. Tapi kan ada rukun yang namanya tumaknina, anteng setelah bergerak seperti itu. Nah kadang maaf, sholat ya, ibadah utama kan sholat itu kadang masih bisa dipamerkan. 2, zakat masih bisa dipamerkan. Nah Ramadan itu memang waktunya min jumlatil aghnia, orang-orang mampu yang memang wajib zakat, waktunya mengeluarkan zakat, tapi tidak harus nunggu di video. Nah dulu masih jaya-jayanya Malang TV, Mbak.
Wah, orang-orang kaya itu anak yatim sudah datang sakno dari jauh. Sing ceramah wis tekluk. Bu, ini kapan? Nanti aja. Kru Malang TV, kru Batu TV belum datang. Jadi nunggu diabadikan lewat kamera. Ngapain? Zakat mal tuh yang penting pegang uangnya berapa kita harus ngeluarkan, niati. Saya misal nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi ulfa faradholillahi ta'ala. Sudah, uang sudah saya niati, saya sisihkan. Saya masukkan amplop-amplop, saya berikan. Yang tahu cuma orang yang nerima dan saya, sah sudah. Nah, sudah dihitung sekian wajib zakat malnya, saya sudah niat, ada pengeluar zakat, ada penerima, selesai. Wis ora usah wong ngero. Kadang mungkin sambil kita ke masjid, zakat mal saya, oh nggih. Nah, ke tetangga sudah aman. Tapi kan orang tertentu kadang maaf, nek ora di kamera. Saiki ora di kamera, wis ora pati usum TV, status. Alhamdulillah sudah ngeluarkan zakat nih, foto-foto duit akeh di foto lagi terus ya opo. Nah maaf biar orang itu wow, ya itu ngapunten masih ada yang begitu. Kemudian sholat, zakat, haji. Mau pemenang haji mohon maaf ya. Mun bener yang Madura kula nyoon sapor. Pengajian kalau ke orang-orang Madura, mun orang ria ampun mangkat ke haji, mun tak eolok umi, tak eolok abah, abu ancor pesena telur. Nah iya ngosok. Nah setelah pulang haji kalau nggak dipanggil abah, nggak dipanggil umi, marah. Kalau kita kan ya biasa. Yang penting kita sudah ibadah secara maksimal sudah, wukufnya, kemudian mabitnya, melontar jamarohnya, tawaf ifadohnya, sa'inya. Yang penting urusan ibadah beres mulai. Mbak Ulfa ya apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya kapakno emang nama saya itu. Apalagi kalau saudara nggak bisa ya Bu merubah. Saudara dari kecil, Dek ya apa kabare? Mang pamaan tua manggil saya Dek ya wis. Mun reng Madura abu ki buru preman. Yu tampel lempo yu sampean yu. Tamberatin yu sampean yu. Abu engkok mangkat ke haji depak 100 juta ma eolok yu. Aku iku lho budal ibadah haji wong loro entek 100 juta. Mulai mbok celuk yu. Nah, kan sulit ya. Ya maunya Abah. Nah, nanti mulai datang ke jamaah ya setelah 40 hari. Mi tore mi panjenengan sih beda doa. Aduh, dongone dawa. Mbok fase kak fase karena dipanggil umi. Nah tidak harus seperti itu bundaku. Sekarang kalau kita bandingkan dengan puasa Ramadan, apa yang dipamerkan apa? Pagi seger ya bun, awan tambah doeh wes. Nah tambah ngantuk, pasti kan memang asupan gizinya kurang. Nah jadi puasa Ramadan itu ibadah yang tidak bisa dipamerkan, menuntut keikhlasan. Yang haji aja masih bisa, padahal capeknya segitu, habisnya banyak. Apalagi orang haji umroh zaman sekarang kasihan ya Bu. Kasihannya apa? Waduh, si teko sing nyambangi kok gak dikek oleh-oleh itu. Bun, gampang caranya ya. Kalau menengan kok ya nggak bisa. Begitu pulang, jenengan punya utusan, suruh ngantar oleh-oleh ke tiap rumah. Ibu pun rawuh niki oleh-oleh, mereka nggak akan datang papa wis. Nah, bagi yang capek ya, yang capek balik umroh kemudian yang tamunya banyak, tapi yang seneng ya nggak apa-apa begitu, nggak masalah. Cuma semakin berat bebannya orang haji, orang umroh sekarang semakin berat. Nah Bunda yang saya cintai, yang saya hormati, jadi Ramadan tanpa kita puasa ya, misal 18 Februari sudah kita jalani tanpa kita istighfar, misal ya, tanpa kita mohon ampun kepada Allah, puasa sendiri itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, tulus wis ngarep ridhone Allah, itu sudah mendatangkan ampunan Allah, dengan catatan yang diampuni itu dosa-dosa kepada Allah.
Yang kepada manusia ndak bisa. Harus minta maaf sebelum Ramadan, monggo. Sesudah Ramadan sekalian galak gampil halal bihalal silahkan. Begitu. Jadi Ramadan sendiri pengampunan dosa. Kemudian nomor 4, alasannya kenapa Ramadan harus disambut dengan bahagia? Karena pada saat bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Pintu tahajud, pintu sodako, ar-royan, pintu royan, pintu Quran semua dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup, yang 7 ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Berarti saat Ramadan tuh lingkungan spiritual terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi enak sekali sing nggodho iki ra enek, terutama setan yang minal jin. Sing ora ketok. Setan minanas yo cik WA Mbak Api Rioyo utang ngono. Aku dhewe yo repot, ya Allah medite. Anggite duwite ku nganggur ta kabeh ya nyekel duit apa ya muter dhewe-dhewe kan. Nah, ya Allah, nah itu Bunda. Jadi Ramadan itu harusnya di muka bumi ini enggak ada kemungkaran. Enggak ada orang berbuat maksiat. Gak ada yang maaf, yang ketemu dengan selingkuhan gak ada, pemene sampai booking hotel gak ada. Harusnya, lo kan pintunya sudah tertutup, pintu nerakanya ditutup, pintu surga dibuka. Kemudian setan yang dibelenggu itu setan yang apa? Minal jin, yang bangsa jin. Tapi setan minanas masih berkeliaran. Dan setan minanas suku nyekel HP, duitnya akeh. Dan kenapa kadang pertanyaan, biasanya bahasan ibu-ibu kalau di kantor, kenapa ya Bu masih ada kemungkaran? Kan setannya dibelenggu. Nah, yang dibelenggu kan setan minal jin. Nah, nggih. Kemudian yang bahaya ini, nafsunya manusia ada, tetap. Bun, ketika maaf ya, pagi kita para perempuan menyiapkan buka puasa. Engkok bukone pengen nyayur asem, pepes tongkol, terus gawe sate komo, rupuke puli. Itu kan kita maaf, bayangkan tuh rasanya enak ya. Berarti nafsu makan kita masih ada. Mau buka, ketok sembarang ki seneng. Nafsunya manusia ada, nggak dibelenggu. Termasuk nafsu syahwat juga nggak dibelenggu. Nah, poso nggak ada selintutan, WA, papa gimana kabarnya? Sik, HP saya kok getar terus. Nah, Bunda, ngapunten, nafsunya manusia tidak dibelenggu, dan nafsu manusia itu ada di dirinya masing-masing. Sehingga kadang maaf orang-orang beriman kayak penjenengan yang gak akan siang hari itu kumpul dengan suami, wis paham mulai cilik mbiyen. Tapi ngapunten ya, saya tuh pengajian rutinku selalu ada pertanyaan, Bu, nek didep-dep notok batal enggak lah opo sih mbok dep-depno iku? Mbok ya prei. Nah, lah Bu suami datang gini, ojo le mulai sik ngono lho. Wong kon nginep nang ngene hotel apa nang opo gitu, suaminya datang. Kan kadang ada orang tambang, suami yang dinasnya jauh. Nah, itu mungkin Mbak ngapunten ya, logis ya Bu, manusiawi kalau kangen. Nah, ya tapi ya departemen pengempetane ya kudu harus lebih kuat daripada syahwatnya. Nah itu, nah naudzubillah orang-orang yang imannya nggak kuat. Nah orang-orang yang kenapa Bun, ada apa? Orang-orang yang imannya rapuh, kadang terjadi tuh hubungan laki perempuan. Orang-orang kantor tuh kadang kemarin saya di Disnaker Kabupaten Malang, depannya Kanjuruan, bapak ibu habis senam pagi tuh ngaji ya, materinya seputar Ramadan Bu, beres, bukan ini tapi saya punya fotokopian lain. Bapak-bapak ikut dawa blek takon, Bu yang nggak boleh ngumpul suami istri ya Bu kalau Ramadan? Iya, kalau dengan selingkuhan ya tambah nemen no, ya apa sih Pak lawong ngapunten ya, yang suami istri yang halal setiap waktu, bahasane duwe SIM,
surat izin itu aja siang hari Ramadan nggak boleh, nggak kali-kali boleh, nggak boleh apalagi. Nah siang hari Ramadan nakal kadang. Bu Ulfa nggak ngerti sih orang punya selingkuh itu nggak ngerti apanya. Ya selingkuh itu ada singkatannya Bu. Ya kemarin guyon gitu apa singkatannya? Selingan indah tapi rumah tangga utuh terus no. Terus no remek zaman kok besok tak gitu ya Allah. Saya kadang males Bu, celometan gitu loh, nggak gimana ya. Jadi ilmu itu kayak bisa ditawar dengan tren, dengan keadaan sekarang. Lah, wong dengan suami aja nggak boleh, ikut dengan selingkuhan. Nah itu dengan suami ya. Suami istri sah halal, maaf, sampai terjadi kumpul di siang hari. Kafarot tertingginya memerdekakan budak, nggak ada budak, berarti kafarot kedua. Nah puasa 60 hari berturut-turut pak suami yang harus puasa, nggak boleh gampang Bu bayar fidyah, jangan moro-moro golek enak. Jadi kenapa masih terjadi yang buruk-buruk? Karena manusia di dalam dirinya masih ada hawa nafsunya, begitu. Nah itu Bunda, jadi Ramadan tuh misal seorang tuh fokus ibadah insya Allah enak karena fasilitasnya sudah dilengkapi Allah. Nah nerakanya ditutup, setan-setan yang minal jin itu sudah tidak ada, jadi enak untuk beribadah. Nomor 5 Bunda, bulan Ramadan tuh bulan rahmat, maghfirah ampunan, dan itkun minanar, pembebasan dari neraka. Hadisnya dari riwayat Imam Ahmad dan dari Imam Al-Baihaqi. Awaluhu, nah ini panjang juga, awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minanar. Bulan Ramadan tuh awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Ramadan adalah bulan kasih sayang Allah yang sempurna. Jadi bahasanya 11 bulan ya. Misalkan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. 11 bulan di luar Ramadan itu mungkin seseorang melakukan dosa, maksiat atau apapun, itu bentuk diantara bentuk kasih sayangnya Allah, kita dikasih Ramadan. Waktunya bahasanya kalau pakaian itu sudah lusuh, sudah kotor, saatnya mencuci pakaian. Dosa-dosa yang kepada Allah tadi itu bentuk rahmatnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah. Dan ternyata pun teman-teman kita muslim muslimah itu sadar kalau butuh dengan rahmat. Buktinya awal-awal tuh di mana masjid, di mana musola penuh. Sing tadarus iku akeh awal. Nah, pertengahan mulai rontok kemana? Udzur Bu, lah udzur iki paling ya pirang dino ora bali-bali. Udzur. Padahal waktunya maghfirah ampunan. Akhir itu ada 2 poin, ada itkun minanar, pembebasan dari neraka, sama ada bonus yang namanya bonus umur Lailatul Qadar. Nah di saat itu wes mulai baju lebaran, mulai bikin kue lebaran dan lain-lain. Ya Allah Bunda ngapunten, mohon disampaikan ke jenengan mungkin di tempatnya ya punya majelis taklim, disampaikan kalau nuruti repot di dapur itu kita nggak ada habisnya. Wis mulai nom sampai tua iku lho. Wis. Yo ganda lek tuwek di dapur. Iya, tapi dapur kita itu tempat yang sangat dirindukan. Kadang juga sangat membosankan ya Bu ya. Duh, pegel aku. Liyane golek terasi, gula ngene masak ngono iku. Nah, Bunda yang saya cintai, mumpung Ramadan. Nah saya selalu ke ibu-ibu yang muda-muda, jangan terlalu ribet dengan masakan, dicicil dari sekarang, bikin bumbu-bumbu yang biasa kita butuhkan sehingga nanti masaknya cepet, cemplang-cemplung. Kan kita masak apapun yang lama itu nggak usah bumbunya Bu ya, itu disiapkan sudah, saya sudah mulai nyicil sudah nanti untuk lebaran, dan itu sudah nanti cemplung-cemplung tetap
tetap bisa masak yang sesuai dikehendaki keluarga, tapi juga ibadah yang lain eman, tadarus Qur'annya, tarawihnya. Nah, yang ditambah yang itu nek nguruti pawon nih rano enteke malah riyoyo kok enak nih pawon niku. Masak kretek-kretek kremet-kremet habis, masak kretek-kretek habis kan kalau itu. Nah, itu nanti apa namanya? Jadi kejar rahmat Allah, kejar maghfirah, juga kejar pembebasan dari neraka. Caranya ibadah semaksimal mungkin puasanya, kemudian tarawihnya, ditambah baca sholawatnya, zikirnya. Kalau hari biasa mungkin gak sempat zikir pagi, zikir petang. Kalau Ramadan harus dipaksa. Qurannya kalau biasa 1 juz, Ramadan saya mengatakan harus ditambah. Karena kita nggak banyak repot di dapur. Ya, yang nomor 6 Bunda. Nah ini lagi, Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan namanya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini saya potong sekian dinilai alfi syahrin itu. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Yaitu Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Pada malam itu malaikat semua diturunkan oleh Allah, terutama juga diizinkan turun itu malaikat Jibril. Kenapa Bu istimewa malaikat Jibril itu turun? Karena beliau sudah nggak bertugas, beliau sudah nggak mengantarkan wahyu, sudah ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Beliau diturunkan satu karena label beliau, status beliau itu Sayyidul Malaikah, itu diturunkan. Nah untuk apa turun itu? Menyelesaikan segala urusan, bentuknya jejeri, mendampingi jenengan yang baca Quran, jenengan yang sholat tasbih, yang sholat tobat, yang sholat witir, yang berdoa di malam Lailatul Qadar itu diamini oleh malaikat-malaikat itu sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar, berarti sampai subuh itu adzan subuh. Nah siapa beribadah pada malam itu kalau pas Lailatul Qadar itu nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih sekian. Dan itu bonus pahala yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ini kalau nggak direbut eman bener. Nah saya dari dulu tinggal di Celaket sampai sekarang di Blimbing Bu. Yang paling senang saya di Sabilillah. Bukan karena hari ini saya diundang ke sini, tidak. Karena di sini apa? Sholatnya banyak. Ya, cuma sekarang zikirnya dikurangi setelah Ustadz Irfan Hakim meninggal tuh ya. Nah saya suweneng itu kalau malam itu rasanya syahdu. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahdo bifadli. Itu dibaca pelan jam 1:30 kok enak ya, saya suweneng. Sekarang aduh disingkat dikurangi kan beberapa tahun ini. Nah saya dulu rumah saya di Celaket itu lebih dekat ke Masjid Jamek, nggih, Masjid Jamek Malang, tapi kan sholatnya witir aja Bu. Nah di sini kan sholat tobat, sholat tasbih, sujud syukur ya, sholat hajat. Nah dulu sholat hajatnya lama, kemudian witir. Nah setelah witir itu habis 2 rakaat kan doa yang robana itu kan. Nah saya paling seneng di sini. Ngapunten, bukan karena ya diundang ngomong, tidak. Saya selalu ke sini kalau maleman wis prei kan, wis dikurangi jadwal, nuruti jadwal gak mari wis. Sik wayahe awak iki diumbah dari dosa dan macem-macem. Nah pas satu malam misal, nah kata Rasulullah, kapan ya Rasulullah? Ambil 10 hari terakhir. Kapan lagi ya Rasulullah? Pilih malam-malam yang ganjil.
Kalau pas malam itu Lailatul Qadar, kenapa ya Rasulullah? Lihat, langit cerah, tidak hujan, tidak petir, tidak ada badai, langit cerah, tidak ada bintang yang pindah. Bintang alih, lintang alih itu tidak ada. Kemudian malamnya cerah, angin bertiup sepoi-sepoi, dan besoknya karena auranya malaikat itu matahari terbit enggak langsung panas tapi redup dulu. Kalau saya mikir, ora usah kata ibadah dongak. Udan Mbak urung ya nyapa. Ande malam itu enggak pas Lailatul Qadar pun pahala masih dilipat gandakan. Kok malam itu pas Lailatul Qadar, kita seperti sholat tasbih, sholat tobat, sholat hajat, sholat witir selama 83 tahun. Ini yang harus diperjuangkan eman-eman, dan hanya ada di bulan Ramadan, di malam-malam yang terakhir, malam-malam ganjil yang terakhir itu Bunda yang saya hormati. Jadi Ramadan, nah nanti disampaikan ke jamaahnya masing-masing. Yuk kita sambut Ramadan dengan gembira. Gembiranya emang perintah dari Rasulullah. Man fariha biduhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niron. Siapa orangnya senang dengan datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Senangnya karena apa? Akan tarawih bersama, akan makan sahur bersama, puasa dengan keluarga. Nah senangnya itu sesuatu yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Nah nanti Ramadan diampuni semua dosanya ya Allah, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Sudah setan-setan bangsa jin nggak ada yang menggoda. Pahala kita dilipat gandakan, kita dekat dengan Quran, itu yang akan kita persiapkan. Begitu kesimpulannya, bahwasanya Ramadan adalah bulan ibadah, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari neraka, dan bulan di malam yang ada terbaik nilainya sepanjang masa, yaitu malam seperti 1000 bulan. Maka sangat pantas Ramadan disambut dengan bahagia, syukur, dan persiapan iman. Sampai di sini Bun materinya. Mungkin kita ada yang perlu kita bahas lebih lanjut, monggo. Kita sampai jam berapa biasanya Bun? Oh biasanya. Oh iya, jam 11 kan? Iya Bu. Di sini. Oh inggih. Oh iya. Inggih Bun. Inggih Bun. Inggih sama-sama. 14 ini. 14 hari. Insyaallah nanti saya lihat jadwal saya. Nggih, matur nuwun. Nggih Bunda, monggo. Nggih, ada tetangganya acara. Cukup Bunda? Oh. Monggo. Iya. Digital kayak di HP ini. Kalau bepergian bawa aplikasi itu nggak apa-apa, nggih. Tapi kalau kita tetap baca, kan maaf mulut saya yang baca ya. Saya kalau pergi-pergi ya lihat ini, Bu dipimpin membaca surah Al-Waqiah, ketika Quran gede iki menjaganya itu juga sulit ya. Kita bacanya aplikasi, pahalanya insya Allah tetap pahala. Oh jangan, nggak di rumah eman, karena huruf-hurufnya Quran itu ada yang jaga, yaitu malaikat. Huruf-huruf Quran itu ada malaikat yang jaga. Itu nanti yang mensyafati. Kalau di rumah usahakan baca Quran yang mushaf. Ya harus punya mushaf. Mushaf itu yang full tulisan Arab. Itu yang bisa memberikan syafaat huruf-hurufnya. Kalau bepergian monggo. Apalagi kendaraan, kalau nggak mobil repot bawa Quran, terus nanti takutnya ada di bawah kita gimana, mosok kate nggo rangsel terus kaya wong piye. Nah pakai aplikasi ini digital, nah pahalanya insya Allah tetap, yang mendengarkan masih dapat rahmat, tapi huruf-hurufnya nggak bisa ngasih syafaat, begitu nggih. Ada lagi Bunda? Nggih monggo. Iya dalam bulan puasa itu kan untuk Allah. Iya. Oh beda. Kalau beda nanti Senin Kamis itu sunnah kan niru Rasulullah.
puasa Senin Kamis. Kalau puasa Syawal 6 hari itu menghapus dosa. Pahalanya dia itu fadilahnya, aku hapus dosamu karena puasa di bulan Syawal. Aku berikan engkau pahala lebih besar, kata bahasa hadisnya, karena mengikuti Rasulullah puasa di hari Senin dan Kamis yaumul bid. Kalau puasa sunnah semuanya balik kepada orangnya, manusianya, sesuai dengan fadilahnya. Kalau puasa Muharram, puasa Rajab, semua ada fadilah keutamaannya. Nggih. Cukup Bunda? Ada lagi? Cukup ya? Nggih, terima kasih kebersamaan kita, alhamdulillah. Oh, monggo Bun. Nggih. Pahalanya lebih banyak di masjid. Iya, berjamaah di masjid. Kalau di rumah alasannya faktor kesehatan? Nah, nggih. Nggih. Tetap dapat pahala. Nggih, tetap dapat pahala, jangan khawatir, tapi enggak sebesar di masjid. Nggih. Di masjid misal masalahnya itu kaki ya, kadang saya di semua masjid sekarang ada kursi. Di sini banyak kursi. Jadi ketika baca Fatihah, baca sama surahnya berdiri. Ketika waktunya ruko, nah masih bisa sujud itu sudah kita duduk, enggak apa-apa. Ngapunten ya, kok saya pribadi saya kok semangat di masjid yo ning omah iki mambu bantal ae. Iya, kemudian maaf ya Bun, kadang saya usia segini itu kadang saya pernah kemarin karena habis jatuh saya pakai kursi. Lihat orang sepuh itu nggak pakai kursi. Saya kok malu ya. Akhirnya membakar. Mau coba sih kaki saya pakai tanpa kursi. Pelan-pelan akhirnya juga sembuh. Masalahnya harus dilatih gitu loh. Itu diantaranya Bu, dampaknya kita berjamaah. Iku luwe sepuh kuat gitu. Maksud aku yang lebih muda enggak. Itu diantaranya untuk memacu diri kita, memotivasi dengan melihat sekitar kita. Gitu Bunda. Kalau perginya mungkin repot ada ya minta mungkin siapa yang barengi gitu. Kalau bahasa pahala lebih banyak pahala di masjid. Apalagi niat iktikaf, yo jungkar-jungkir tapi ada pahala iktikaf. Begitu masuk duduk bismillah ya Allah, kulo kalian niat iktikaf, ada pahala iktikaf. Di rumah enggak ada, musola enggak ada iktikaf. Pahala iktikaf hanya di masjid. Begitu Bunda. Iya, tahiyatul baiti ngono, enggak ada. Begitu, terutama kenapa Bu? Wah itu nggak tahu, ya sholatin di aspal ya, tetap cari di masjid. Kalau lebaran kan memang, iya. Di sini saya kalau sholat id nggak pernah kesini. Kebagian aku timbang ning ngarep gereja, kono lapo wega. Jadi kalau cari masjid yang terdekatnya, yang penting beda. Sholat id kan memang cuma setahun 2 kali ya Bunda. Itu memang syiarnya seperti itu. Jadi kita di tanah lapang pun nggak apa-apa. Biar syiar, orang Islam banyak ya gitu. Meskipun yang banyak itu sholatnya ping pindho tok, itu urusan mereka lah. Kita nggak termasuk yang begitu. Jadi gitu Bundaku, tetap diusahakan di masjid biar tambah pahala. Nggih. Sudah Bunda cukup? Ya Bun. Apa itu kalau puasa itu kita baca Al-Qur'annya dengan bersama-sama itu Tadarus ya. Pahalanya sama enggak dengan di masjid, sama dengan di rumah-rumah tapi belum. Tadarus. Iya. Sama banyak di masjid. Di masjid sambil tadarus kita niat masing-masing, apalagi jenengan mimpin ya Bunda, kita sambil niat iktikaf ya. Iktikaf syaratnya harus punya wudhu, karena kan kita punya wudhu. Di masjid ada pahala iktikaf, di rumah tidak. Pahalanya baca Qur'annya sama dapat pahalanya, tapi plusnya di iktikaf, apalagi pumpung Ramadan. Nggih. Nggih. Cukup ya Bundaku, alhamdulillah tempatnya mau dipakai. Kalau saya masih kuat Bunda, mohon maaf. Itu fotokopinya di bawah. Anda jenengan merasa perlu bisa dipakai di jamaahnya masing-masing. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'iyah ta'miriyah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli tuqah wa ahli shalah wa ahli Quran wa ahli ibadah wa ahli sunnah wal jamaah birridhoka ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.